Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rizukna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kajian Ramadan yang membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Alhamdulillah, kita sampai di hadis ke-39. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Hadis ini hadis yang sangat pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Al-mira artinya al-jidal fil Quran. Nah, jidal bertentangan di dalam Al-Quran, menjadikan kekufuran. Yang dimaksud daripada al-mira al-jidal di sini adalah bisa diartikan bahwasanya seseorang itu menentang Al-Quran dengan pemikirannya, menentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan pemikirannya sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan hukumnya seperti ini, ya kan, tetapi di dalam pemahamannya bahwasanya hukumnya tidak seperti yang ada di dalam Al-Quran. Itu menentang hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan pemikiran sendiri. Ini membuat kekufuran bagi orang tersebut. Jadi semisalnya seseorang yang menentang hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran dengan pemikirannya sendiri bahwasanya hukumnya tidak seperti itu dengan pemikirannya, maka orang tersebut sudah jatuh kepada kekufuran karena tidak percaya lagi dengan isi atau hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Lalu makna yang kedua bisa juga bahwasanya al-jidal di sini, al-mira di sini adalah seseorang menisbatkan bahwasanya di dalam Al-Quran di situ ada pertentangan antara ayat satu dan ayat yang lain. Jadi di ayat satu ini misalnya hukumnya ini, dan di ayat lain hukumnya beda, dan ini orang tersebut menisbatkan, meyakinkan bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada pertentangan antara ayatnya gitu. Jadi orang tersebut juga dijatuhi kepada kekufuran karena menisbatkan di dalam Al-Quran adanya pertentangan, karena Al-Quran sendiri ayat satu dengan ayat yang lain itu saling membenarkan, bukan saling bertentangan. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kita tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang di dalam Al-Quran dengan pemikiran kita sendiri, dan juga jangan juga kita menisbatkan bahwasanya di dalam Al-Quran ayat satu dan ayat yang lainnya itu adanya pertentangan, karena ayat Al-Quran satu sama lain itu saling membenarkan, bukan saling menentang satu sama lain. Nah, ini juga masuk penjelasannya seperti yang sebelumnya, yang tidak diperbolehkan menafsirkan dengan pemikiran sendiri. Karena apa? Inilah yang ditakutkan, ia bisa menentang hukum Al-Quran dengan pemikirannya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lanjut lagi ke hadis yang ke-40. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una fil Qur'an faqala innama halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din wa innama nazala kitabullahi yusaddiqu ba'duhu ba'da fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimi. Rawahu Ahmad
wa Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad dan riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, ini juga salah satu hal yang tidak diperbolehkan untuk seseorang terhadap Al-Qur'an di sini. Jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar suatu kaum yang tengah berbeda pendapat di dalam Al-Qur'an tentang terhadap isi daripada Al-Qur'an tersebut. Nah, baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama halaka man kana qablakum bihada." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancurnya karena hal ini, karena pertentangan mereka tentang isi Al-Qur'an tersebut. Jadi Rasulullah mengingatkan sebagai sahabat itu agar mengintrospeksi diri mereka, karena kaum-kaum sebelumnya itu bisa hancur, bisa musnah karena pertentangan dengan Al-Qur'an tersebut. Mereka disebutkan darbu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Mereka menisbatkan ta'arud, menisbatkan adanya pertentangan di dalam Al-Qur'an, baik dari ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi kaum-kaum yang terdahulu bisa musnah, bisa hancur karena mereka menisbatkan pertentangan antara ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Quran yang lainnya, dari satu dengan yang lainnya mereka buat. Lalu disebutkan wa inna manazalul kitabullah yusaddiqu ba'duhu ba'da. Karena seyogyanya Al-Qur'an itu diturunkan itu membenarkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi antara ayat-ayat Al-Qur'an itu membenarkan satu sama lain, bukan menentang. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'di. Maka jangan dibuat Al-Qur'an itu ayat satunya membohongi ayat-ayat yang lainnya, karena Al-Qur'an sendiri itu membenarkan ayat satu dan ayat lainnya, saling membenarkan. Fama alimtum minhu faqulu. Dan kalau misalnya kalian tahu daripada isi Al-Qur'an itu, maka katakan yang kalian tahu, yang kalian bisa pahami, yang dengan pemahaman yang benar, maka katakan yang itu saja. Akan tetapi disebutkan wa ma jahiltu fakiluhu ila alimihi. Dan kalau misalnya kalian tidak tahu dengan benar, tidak tahu dengan yakin apa yang di dalam Al-Qur'an itu, maka kalian serahkan kepada orang yang lebih tahu. Jangan asal mengatakan isi di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi kalau kalian tahu isi di dalam Al-Qur'an dengan yakin dan benar, maka katakan. Akan tetapi kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian ragu dengan pemahaman kalian, maka serahkan kepada orang-orang yang lebih faham lagi tentang Al-Qur'an tersebut. Jadi seperti itu. Ini sebuah pesan dari Rasulullah SAW agar kita tidak menisbatkan ta'arud atau pertentangan antara ayat satu dan ayat yang lainnya, karena Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan ayat satu dan ayat yang lainnya, dan tidak ada pertentangan di dalam isi Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an adalah satu kitab suci. Al-Qur'an adalah yang relevan, satu dan yang lainnya saling membenarkan. Tidak ada pertentangan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, mulai dari awal hingga akhir daripada isi Al-Qur'an yang sangat mulia tersebut. Ini hadis yang ke-40. Lalu hadis yang ke-41. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin likulli ayatin minha zahrun wa batnun wa likulli haddin mutalla'un. Nah, di sini disebutkan unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an diturunkan atas 7 huruf. Nah, di sini ada ikhtilaf, ada beberapa pendapat tentang makna daripada sab'ati ahruf. Yang pertama, yang dimaksud daripada sab'ati ahruf adalah lughat.
sab'atul lughatil arabiyyah. Jadi 7 bahasa Arab, dari macam-macam bahasa Arab ada 7. Jadi di situ dari macam-macam bahasa Arab disebutkan ada 7 bahasa. Yang pertama bahasa Quraisy, Huzail, Bani Tamim, Hawazin, terus Ahlul Yaman, Thaqif, itu dan selainnya. Jadi ada 7 bahasa. Yang dimaksud daripada sab'atu ahruf adalah 7 bahasa. Karena orang-orang Arab juga memiliki bahasa-bahasa yang berbeda gitu, macam-macam bahasanya. Jadi pengertian pertama daripada sab'atu ahruf adalah 7 bahasa Arab yang berbeda-beda. Lalu pengertian yang kedua daripada sab'atu ahruf adalah 7 qiraah sab'ah. Nah, jadi kalau misalnya yang dimaksud qiraah sab'ah berarti sampai sekarang itu masih ada. Dan perbedaan antara qiraahnya itu, perbedaan daripada qiraah sab'ah itu disebutkan baik antara kalimat mufrad dan jamak. Perbedaannya antara kalimat satu dan yang banyak itu menentukan antara dalam mufrad itu satu dan jamak itu yang banyak, yang jamaah. Atau perbedaan antara tadzkir wa ta'nis, antara mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an. Atau perbedaan antara tabdil harokat, jadi perbedaan antara perpindahan harokatnya, bisa dia jadi fathah, ataupun dia bisa jadi kasrah, ataupun dia bisa jadi dhammah. Atau perbedaan antara sighah, perbedaan daripada sighahnya gitu. Lalu atau perbedaan daripada hurufnya, perbedaan daripada hurufnya, atau perbedaan daripada kalimat-kalimat nahunya. Itu jadi perbedaan daripada kalimat-kalimat nahu. Atau yang terakhir itu perbedaan antara lahjahnya, lahjah orang-orang Arab tersebut. Itu jadi maksud yang kedua adalah qiraatus sab'ah, qiraah yang ada 7 dengan perbedaan-perbedaan yang disebutkan tadi. Maksud dari sab'atu ahruf yang pertama itu adalah perbedaan 7 bahasa Arab. Lalu yang maksud yang kedua adalah qiraatus sab'ah, 7 qiraah. Lalu yang perbedaan yang dimaksud daripada sab'atu ahruf, yang dimaksud dengan pengertian yang ketiga yaitu madhaminu sab'ah. Jadi madhaminu sab'ah ada 7 madhamin di dalam Al-Qur'an. Ada amr, perintah, nahyu, larangan, al-wa'ad dan wa'id. Juga ada janji Allah Subhanahu wa taala, qisas, cerita, amsal, contoh-contoh, wal mawa'id, itu sebuah pesan. Itu ada 7. Al-amru wan nahyu wal wa'du wal wa'id wal qisas wal amsal wal mawa'id. Ada 7 madhamin yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini pengertian ketiga yang dimaksud daripada sab'atu ahruf. Lalu pengertian yang keempat yang dimaksud daripada sab'atu ahruf adalah 7 iklim yang ada di dunia. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada 7 iklim. Maksudnya diturunkan untuk seluruh alam. Jadi itu maksud daripada sab'atu ahruf. Ada 4 macam, 4 makna. Yang pertama 7 bahasa Arab yang berbeda-beda. Yang kedua adalah 7 qiraah. Yang ketiga adalah 7 madhamin. Yang keempat adalah 7 iklim. Itu yang dimaksud daripada sab'atu ahruf. Lalu likulli ayatin minha zahrun wa batinun. Jadi apa yang dimaksud dengan zahir wa batin? Jadi di sini juga ada beberapa pengertian. Sekiranya ada 3 pengertian yang dimaksud daripada zahir dan juga batin. Yang pertama, zahir adalah lafaz, wal batin adalah makna. Jadi yang pertama yang dimaksud dari zahir adalah lafaznya, lafaz Al-Qur'an, lafaz ayat-ayatnya. Dan yang dimaksud dengan batin adalah makna daripada ayat tersebut. Itu pengertian yang pertama daripada zahir dan batin.
Lalu yang kedua, az-zahar itu yang dimaksud dengan zahar adalah yang terlihat secara zahir itu bisa dipahami dari secara bahasa Arab. Ayat yang secara zahirnya itu bisa dipahami dalam segi bahasa Arabnya saja. Sedangkan batan itu adalah ayat yang tidak bisa dipahami secara zahir saja, akan tetapi memiliki makna tersembunyi di dalamnya. Dia hanya bisa dimaknai, bisa dipahami oleh orang-orang yang faham dalam ilmu Al-Quran tersebut, karena di situ ada makna-makna tersembunyi. Jadi orang yang sudah faham dalam isi Al-Quran dan juga hadis-hadis, itulah orang yang bisa memahami ayat-ayat tersebut. Nah, ini makna zahar dan batan yang kedua. Lalu makna zahar dan batan yang ketiga adalah az-zahar adalah tafsir Al-Quran, sedangkan al-batan adalah takwilnya Al-Quran. Jadi kalau misalnya menakwil Al-Quran itu menggunakan akal menakwilnya, akan tetapi menafsirkan Al-Quran itu dengan akwal a'immatul lughat dan juga aqwal sahabat bisa menafsirkan Al-Quran, tapi mentakwil itu menggunakan akal. Itu yang dimaksud daripada zahar itu tafsir, sedangkan batan itu takwil. Ini tiga penjelasan memaknai daripada kalimat zahar dan batan. Lalu walikulli haddin muttala, likulli haddin min hadhil huruf muttali'un ay maudi'ul itla. Jadi di setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu ada tempat terbitnya, tempat keluarnya, makanul itla. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ada tempat keluarnya, itu makharijul huruf. Jadi di setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu memiliki tempat-tempat keluarnya. Maka ini kalau misalnya orang ingin tahu bagaimana cara membaca lafaz Al-Quran, maka dia datang kepada qurra, orang yang paham dengan bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar, sehingga dia tahu lafaz lafaz Al-Quran keluar sesuai dengan matla'nya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan tempat keluar daripada huruf tersebut. Ini pengertian daripada walikulli haddin muttala. Dari setiap huruf-huruf Al-Quran yang di dalam Al-Quran memiliki tempat keluarnya sendiri, memiliki makharijul hurufnya sendiri, tidak sembarang dikeluarkan. Maka orang yang ingin mengetahui di mana tempat keluarnya huruf tersebut bisa datang kepada orang-orang yang faham dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Syukran lakum ala ihtimaminkum. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.